semuanya, saya Mariana Timee, mahasiswa dari program studi pendidikan biologi Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gejala sosial. Oke, yang pertama adalah pengertian dari gejala sosial. Nah, gejala sosial adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial termasuk fenomena yang ada di masyarakat. Gejala sosial diartikan sebagai sebuah peristiwa yang sering terjadi di lapisan masyarakat, baik tradisional maupun modern. Suatu peristiwa atau proses disebut sebagai gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling berkaitan. Nah, kemiskinan merupakan salah satu contoh gejala sosial yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Kemiskinan biasanya disebabkan karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya. Selain kemiskinan, contoh gejala sosial lainnya ialah kejahatan, perang, kewirausahaan. Yang kedua, faktor-faktor penyebab gejala sosial. Nah, adanya berbagai gejala sosial di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama ada faktor kultural. Nah, faktor kultural merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Untuk faktor yang kedua ada faktor struktural. Nah, faktor struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Adapun struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Nah, contoh dari gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan sosial, interaksi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Nah, contoh dari gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan sosial, interaksi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam gejala sosial. Macam-macam gejala sosial yang pertama ada ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Oke, untuk yang kedua ada budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Dengan adanya keanekaragaman, di sekitar kita juga dapat menimbulkan banyak gejala sosial. Misalnya, tindakan peniruan budaya asing yang negatif. Oke, untuk yang selanjutnya lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contohnya, gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang keempat ada psikologis. Psikologis adalah perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari, dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Misalnya, disorganisasi jiwa, aliran ajaran sesat, dan lain-lain. Yang berikutnya contoh gejala sosial. Contoh gejala sosial yang pertama adanya kemiskinan. Salah satu faktor kemiskinan yaitu adanya kemalasan. Kemalasan merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan kemiskinan. Banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk bekerja, tetapi tidak bekerja karena adanya rasa malas. Untuk faktor kedua ada kejahatan. Dampak dari tindakan kejahatan yaitu tidak akan ada kesejahteraan, tidak akan ada yang menghargai HAM,
tidak akan ada rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat. Untuk yang ketiga, adanya perang. Yang keempat, adanya kewirausahaan. Dan yang kelima, adanya diskriminasi gender. Selanjutnya, dampak gejala sosial bagi masyarakat. Dampak gejala sosial dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Oke, yang pertama dampak positif gejala sosial dan masyarakat adalah yang pertama, kualitas pendidikannya semakin meningkat. Yang kedua, tingkat kesadaran literasi masyarakat semakin meningkat. Yang ketiga, kesetaraan gender diterima dengan baik. Yang keempat, pemenuhan hak kelompok difabel. Yang kelima, potensi munculnya norma baru yang lebih sesuai zaman. Yang keenam, kesadaran politik semakin meningkat. Yang ketujuh, tingginya produktivitas masyarakat. Yang kedua, dampak negatif dari gejala sosial dalam masyarakat adalah yang pertama, jurang kesenjangan sosial yang semakin dalam. Yang kedua, angka kemiskinan semakin bertambah. Yang ketiga, meningkatnya angka kriminalitas. Yang keempat, adanya konflik sosial yang semakin sering terjadi. Yang kelima, kerusakan alamnya semakin meluas. Yang keenam, makin banyak terjadi penyimpangan sosial. Dan yang ketujuh, munculnya berbagai masalah kependudukan. Selanjutnya, hubungan antara sosiologi dan pendidikan. Nah, ditinjau dari segi etimologinya, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka jelas bahwa di dalam sosiologi pendidikan itu, yang menjadi masalah sentralnya ialah aspek-aspek sosiologi di dalam pendidikan. Mengapa di dalam pendidikan terdapat aspek-aspek sosiologis? Nah, karena dalam situasi pendidikan melibatkan hubungan dan pergaulan sosial, yaitu hubungan dengan pergaulan sosial antara pendidikan dengan anak didik, pendidikan dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, pegawai dengan pendidik, pegawai dan anak-anak. Hubungan dan pergaulan sosial ini secara totalitas merupakan suatu unit keluarga, yakni keluarga sekolah, di mana terdapat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Maka jelaslah di dalam sosiologi pendidikan itu akan berlaku dan bekerja sama antara prinsip sosiologis dan prinsip pedagogis serta ilmu-ilmu bantuannya seperti psikologika. Atau secara konkret bahwa di dalam sosiologi pendidikan itu bukan saja terdapat sosiologi ataupun pendidikan, yang merupakan suatu ilmu yang baru ialah kerjasama antara keduanya dengan mempergunakan prinsip-prinsip sosiologi di dalam seluruh proses pendidikan, meliputi adanya metode, organisasi sekolah, evaluasi pelajar, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.